Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, ataupun dimanapun Anda berada, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saya bersuka cita berjumpa dengan saudara kembali dalam Saat Teduh. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan yang mau memberikan waktu untuk datang bersaat teduh bersama Tuhan. Sebelum kita sharing tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Aku bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kesehatan, kekuatan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat agar kami bukan hanya mendengar, tetapi mengerti bahkan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, dalam keadaan seperti hari ini, di mana semua orang stay at home, di mana keadaan saat ini sedang terjadi pandemik COVID-19, semua orang berada di rumah dan beberapa merasa takut. Di saat seperti ini ada sebuah ayat yang mendadak viral, sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi populer, bahkan menjadi sangat sering untuk diucapkan belakangan ini, yaitu di Mazmur 91. Saudara pasti sudah pernah baca ayat ini tentang bagaimana janji-janji Tuhan tentang perlindungan, penyertaan Tuhan, sakit penyakit yang menular tidak menyentuh kita, walau 1.000 di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saat kesempatan ini saya ingin share ada satu kata kunci yang terselip di dalam Mazmur 91 yang menjadi instruksi dari Tuhan tentang bagaimana kita untuk bisa menerima janji Tuhan. Dan saya ingin share kata kunci itu kepada saudara. Tapi sebelum kita masuk di Mazmur 91, saya ingin bawa saudara di kitab Matius pasal yang ke-14. Di sini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang wanita dan anak-anak. Saya kalkulasi kira-kira lah kurang lebih 10.000 orang. Di sini Yesus dan murid-muridnya menurut saya sedang menghadapi situasi yang gawat, situasi yang genting, karena di hadapan puluhan ribu orang mereka tidak punya cukup makanan untuk dibagi-bagikan. Dan di saat seperti ini ada satu kata kunci yang sama yang Tuhan sebutkan yang mengawali mujizat pelipat gandaan. Di ayat yang ke-19 berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan seperti ayat selanjutnya berkata ya, mereka semua kebagian makanan, mereka kenyang, bahkan sisanya lebih banyak daripada jumlah makanan sebelum dibagikan. Di sini kita melihat bahwa mujizat pelipat gandaan terjadi. Tetapi sebelum mujizat pelipat gandaan terjadi, ada satu kata kunci yang Yesus minta orang-orang ini untuk lakukan, yaitu lalu disuruhnya orang banyak itu duduk. Kata kuncinya adalah duduk. Mengapa duduk? Prinsip yang saya ingin share kepada saudara dalam edisi 1 kali ini adalah posisi mendahului profesi. Posisi kita di hadapan Tuhan mendahului atau mengawali profesi dari Tuhan. Profesi penyediaan, penyertaan, berkat Tuhan selalu diawali dengan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Sebelum mujizat pelipat gandaan terjadi, Yesus menyuruh mereka melakukan sebuah posisi, yaitu posisi duduk. Dan coba kita kembali ke Mazmur pasal yang ke-91 yang tadi.
Di pasal ini dipenuhi dengan ayat-ayat yang berisi janji-janji Tuhan tentang perlindungan yang luar biasa. Tetapi kata kunci ini terselip di ayat yang paling pertama, yaitu berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pasal yang luar biasa ini diawali dengan kata kunci duduk. Kata yang sama yang dikatakan oleh Yesus ketika sebelum mujizat terjadi. Saya belajar bahwa sebenarnya dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan instruksi yang lengkap tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menerima mujizat, menerima provisi dari Tuhan, menerima penyediaan dari Tuhan. Ada sikap yang harus kita ambil sebelum itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu posisi mendahului provisi dari Tuhan. Apa maksudnya posisi duduk? Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita gelisah, kita nggak bisa diam, kaki kita nggak bisa berhenti, tangan kita nggak bisa berhenti, kita gemetar, kita takut, kita mondar-mandir, kita cemas, kita gelisah. Tetapi duduk melambangkan bahwa kita tenang, bahwa kita percaya, bahwa kita rileks. Duduk berarti kita tenang, duduk berarti kita siap menunggu, duduk artinya kita percaya, kita tenang, kita tidak khawatir, kita tidak gelisah, kita tidak mondar-mandir, kita tidak ketakutan. Duduk artinya tenang. Nah, sebelum janji Tuhan disebutkan, Tuhan menyebutkan satu kata kunci posisi, yaitu duduk. Artinya sebelum kita menerima janji Tuhan, kita perlu datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tenang, dengan hati yang percaya, dengan hati yang rileks. Demikian pula ketika kita membacakan Mazmur 91, harusnya kita tidak membacakannya dengan ketakutan. Seperti dengan gepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Tidak dengan ketakutan, tetapi dengan posisi duduk, dengan posisi kondisi yang tenang, kita bisa berkata, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tenang, kita membacakan janji Tuhan. Dengan posisi duduk, kita menerima mujizat Tuhan. Hari ini, masalah apa yang sedang saudara hadapi, keadaan yang gawat atau genting apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, firman Tuhan berkata untuk duduk, tenang, rileks, duduk di hadapan Tuhan. Saya tidak mencoba untuk mengecilkan keadaan saudara atau menganggap masalah dan pergumulan saudara itu tidak seberapa. Saya tidak mencoba untuk bilang bahwa masalah saudara kecil. Saya mengerti bahwa beberapa dari saudara sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi keadaan yang berat. Tetapi dalam satu kali ini firman Tuhan berkata bahwa duduk dalam lindungan Allah, duduk dalam naungan Allah. Bukan kita ketakutan, tetapi kita duduk tenang di hadapan Tuhan dan percaya bahwa mujizat, pelipat gandaan, perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebelum mujizat itu terjadi, Tuhan minta kita mengambil sikap di hadapan Tuhan, yaitu duduk dan tenang. Apapun yang saudara sedang alami, mungkin membuat saudara gelisah, membuat saudara panik, membuat saudara takut, cemas. Tetapi biar firman Tuhan ini menguatkan saudara untuk tetap tenang dalam hadirat Tuhan, untuk tetap duduk dan menantikan jawaban dari Tuhan, duduk dan menantikan Tuhan bekerja bagi hidup saudara. Bukan kita yang mau menguasai, mengambil alih hidup kita, tetapi bagaimana kita bisa melepaskan dan biar Tuhan ambil alih kehidupan kita. Saya berdoa biar lewat sharing saat teduh kali ini, saudara bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa datang di hadapan Tuhan dengan tenang dan percaya. Dan ketika saudara bisa duduk, saudara tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama bersatu hati kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang dekat, bahkan sangat dekat dalam kehidupan kami. Bahkan lewat lembah kekelaman pun Engkau ada. Bahkan Engkau, ketika Engkau mengizinkan kami masuk ke dalam api sekalipun, Engkau ada di sana.
Bahkan dalam keadaan kami merasa seperti Engkau tidak ada, justru di saat itulah kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan saat teduh kali ini. Biar Roh Kudus-Mu memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka damai sejahtera, sehingga dalam keadaan apapun mereka mampu untuk tetap tegar, untuk tetap tenang di hadapan Tuhan. Sehingga mereka bisa mengambil sikap duduk, mereka bisa mengambil sikap tenang di hadapan Tuhan, dan dengan yakin percaya menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa biar Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dilindungi Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi dalam tangan Tuhan. Kami pun berdoa bagi tim medis yang sedang berjuang di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Hamba berdoa biar perlindungan, proteksi sempurna dari Tuhan, sehingga mereka tetap sehat melayani setiap orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur buat firman Tuhan kali ini. Tuhan, hamba bersyukur buat jemaat Tuhan yang menyaksikan. Hamba berdoa biar firman Tuhan ini bukan hanya didengarkan, tetapi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.